Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah 8 budak yang dimerdekakan Abu Bakar di Mekah. Pada masa awal penyebaran Islam di Mekah, umat Islam mendapatkan perlawanan luar biasa dari berbagai tokoh kafir Quraisy yang menentang Islam, termasuk para budak tersendiri. Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perantara pamannya, yaitu Abu Talib. Sahabat lainnya dilindungi oleh kabilahnya. Sedangkan kaum mustadafin dari kalangan budak menjadi sasaran empuk penganiayaan yang dilakukan sang majikan dan kaum musyrikin Mekah. Demi membebaskan para budak dari penganiayaan, Abu Bakar As-Siddiq rela mengeluarkan begitu banyak harta untuk memerdekakan budak-budak muslim. Di antaranya, yang pertama yaitu Bilal bin Rabah. Nama Bilal bin Rabah mungkin tak asing lagi bagi sebagian orang. Ia adalah budak asal Habasyah milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Karena menampakkan keislamannya, Bilal mengalami penganiayaan luar biasa dari majikannya. Pernah suatu ketika Umayyah mengikat leher Bilal dengan tali, lalu menyerahkan tali tersebut kepada anak-anak kecil untuk dipermainkan dan diseret ke perbukitan Mekah. Pada kesempatan lain, Bilal dipakaikan baju besi lalu dijemur di tengah terik matahari. Bahkan yang paling kejam, Umayyah pernah memaksa Bilal berbaring di atas tanah berbatu saat matahari begitu terik. Ia kemudian meletakkan sebongkah batu besar di atas tubuh Bilal. Namun budak berkulit hitam itu tetap teguh pada keimanannya, seraya berkata, "Ahad, Ahad, Ahad." Tak tahan melihat penderitaan yang ditanggung Bilal, Abu Bakar kemudian membelinya dari Umayyah dengan harga 5 tali perak. Dalam riwayat lain disebutkan 7 uqiyah. Yang kedua yaitu Abu Fakihah. Namanya adalah Aflah bin Yasar. Ia merupakan budak Safwan bin Umayyah. Ada pula yang mengatakan budak Bani Abdiddar. Lelaki berjuluk Abu Fakihah ini juga dianiaya karena meninggalkan agama nenek moyangnya. Dalam Al-Isbah fi Tamyiz As-Sahabah digambarkan, Umayyah bin Khalaf pernah mengikat kaki Abu Fakihah, kemudian menariknya menuju padang pasir dan mencekiknya, sampai-sampai ia mengira budak keturunan Bani Azad itu telah meninggal. Kebetulan Abu Bakar As-Siddiq lewat. Tak tahan melihat siksaan tersebut, ayahanda Aisyah itu lalu membeli Abu Fakihah dan memerdekakannya. Yang ketiga, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah budak milik Tufail bin Abdullah bin Sahbarah. Ia memeluk Islam di awal masa dakwah, bahkan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Darul Arqam. Karena kedudukannya yang hanya seorang budak, Amir bin Fuhairah seringkali menerima siksaan dan aniaya dari majikannya, juga kaum kafir Quraisy. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad disebutkan, saking beratnya siksaan tersebut, budak berkulit hitam ini sampai kehilangan kesadarannya dan tidak tahu apa yang diucapkannya. Abu Bakar As-Siddiq yang lembut dan dermawan akhirnya membeli Amir dari Tufail, kemudian membebaskannya. Setelah merdeka, Amir bin Fuhairah senantiasa mendampingi dan membantu Abu Bakar. Ia biasa mengembalakan kambing-kambing milik ayahanda Aisyah ini. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an hijrah ke Madinah, Amir bin Fuhairah ikut bersama keduanya. Ia menghapuskan jejak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dengan jejak kambing-kambing yang digembalakannya. Demikian pula saat Abdullah bin Abu Bakar menjadi informan saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Amir bin Fuhairah juga ikut serta dan menghapuskan langkah kaki putra Abu Bakar tersebut. Yang keempat yaitu adalah Zinnirah. Zinnirah Ar-Rumiyah merupakan budak perempuan yang masuk Islam di awal dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa perempuan berkebangsaan Romawi ini adalah budak milik Bani Abdiddar.
Sebagai bagian dari penganut Muslim awal, Zinnirah tak lepas dari berbagai macam siksaan yang dilakukan majikannya dan kaum kafir Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Abu Jahal. Saking seringnya disiksa, Zinnirah bahkan menjadi buta. Yang menghilangkan penglihatannya pasti Latta dan Uzza, ujar mereka. Tidak, demi Allah keduanya, Latta dan Uzza tidak akan bisa melakukannya. Ini semua ujian dari Allah. Jika Allah menghendaki, Dia akan menyembuhkannya, jawab Zinnirah. Benar saja, keesokan harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya mengembalikan penglihatan Zinnirah seperti sedia kala. Namun kaum kafir Quraisy bukannya beriman, mereka justru berkilah, ini pasti sihir Muhammad. Zinnirah tetap teguh pada imannya, meskipun dihadapkan pada siksaan yang luar biasa. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun membeli Zinnirah dan memerdekakannya. Yang kelima, budak perempuan Amr bin Mu'mil. Budak perempuan milik Amr bin Mu'mil juga menjadi salah satu orang yang dianiaya karena keislamannya. Dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum disebutkan, Umar bin Khattab yang saat itu belum masuk Islam juga pernah memukul budak perempuan itu hingga payah. Setelah bosan memukulinya, Umar berlalu begitu saja seraya berkata, "Sungguh aku tidak akan meninggalkanmu kecuali karena bosan." Yang keenam, sekaligus yang ketujuh, Nahdiyah dan putrinya. Nahdiyah dan putrinya adalah budak milik perempuan Bani Abdiddar. Suatu waktu Abu Bakar lewat saat kedua budak tersebut sedang menggiling adonan. "Demi Tuhan, aku tidak akan membebaskan kalian berdua selamanya," ucap sang majikan. "Juallah mereka padaku," tutur Abu Bakar. "Engkau telah merusak keduanya, jadi silahkan saja bebaskan mereka jika engkau bersimpati." Setelah mendapat kesepakatan harga, Abu Bakar kemudian membeli Nahdiyah dan putrinya, kemudian membebaskan mereka. Yang ke-8 adalah Ummu Ubais. Ummu Ubais merupakan budak perempuan milik Bani Zuhrah. Suaminya adalah Karis bin Rabi'ah bin Habib ibnu Abdis Syam. Keduanya dikaruniai putra bernama Ubais. Sebagai penganut Islam pertama dari golongan mustadafin, Ummu Ubais turut mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrik. Salah satunya dari Aswad bin Abdul Yagut yang amat memusuhi Islam. Sebagaimana budak-budak yang lain, Ummu Ubais juga dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jumlah uang yang dikeluarkan Abu Bakar untuk memerdekakan para budak ini luar biasa banyaknya, namun ia melakukannya semata-mata demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya Abu Kuhafah bahkan mencelanya, "Kulihat engkau memerdekakan budak-budak yang lemah. Seharusnya engkau memerdekakan budak-budak lelaki yang kuat yang bisa melindungimu." Namun Abu Bakar menjawab, "Kulakukan itu hanya karena Allah." Itulah kisah 8 budak yang dimerdekakan Abu Bakar.